Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Jumpa kembali ya dengan saya Chandra. Hari ini hari Rabu, ya 2 Agustus 2023. Ya, sebelumnya mohon maaf karena biasanya kita mengadakan Zoom meeting ini setiap hari Senin di jam 7 gitu ya. Cuman berhubung saya ada pindah kantor tuh pindah bendera, ya, pindah bendera, pindah kota, jam kerjanya juga beda, ya. Jadi kemungkinan di minggu-minggu selanjutnya kita akan mulai Zoom-nya itu di jam 8 malam. Oke, harinya saya usahain tetap di hari Senin gitu ya, tetap di hari Senin. Mudah-mudahan saya nggak ada meeting dengan atasan atau dengan orang di malam-malam seperti after office gitu ya. Oke, kita langsung mulai ya bahas IHSG. Jadi kalau Bapak Ibu ingat ya di beberapa minggu yang lalu itu ya saya sempat bilang di IHSG ini ada divergence ya dari si MACD. Ya, divergence dari MACD di mana target kenaikannya itu akan ada di sini. Ya, so far sih udah capai ya, udah capai target kenaikan. Dan beberapa hari terakhir ini arahnya lebih ke arah koreksi sehat. Ya, karena udah capai target kenaikan. Nah, sekarang gimana nih view ke depannya? Ya, view ke depannya itu kalau misal kita lihat dari sisi teknikal ya, dengan saya tarik Fibo dari sini sampai sini ya. Ini mungkin saya ganti kali ya. Nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Ini aja. Nah, ini kan ada level 61,8% ya, Bapak Ibu ya. Nah, eh, ini garis merah ini juga sebenarnya udah lama ya kita buat ya, dan ternyata ini di 61,8%. Nah, eh, jadi kalau dia memang masih mau naik, ya dia paling mentok turunnya di sini. Gitu. Bagusnya sih turun cuma sampai 38,2% gitu ya. Tapi kalau misalkan dikasih range yang agak lebar ya turunnya 38,2 sampai 61,8 ini. Ya, jadi kalau misalnya ternyata nih balik lagi ke bawah 6.700 yang garis merah ya, maka IHSG bisa dikatakan lanjut downtrend ya, udah bukan sideways lagi gitu. Sekarang ini kondisinya masih sideways ya, masih sideways. Kalau ternyata minggu-minggu berikutnya dia bisa break high sekitar 7.000 ya, 69, nah, ya 7.000 lah kasarnya gitu ya. Itu maka dia akan lanjut naik lagi ke atas. Tapi kalau ternyata minggu-minggu ke depan malah dia break garis merah 6.700, ini dia maka akan lanjut downtrend. Target penurunannya masih sama kayak yang dulu-dulu ya, yang bukan dulu tuh bukan yang tahun lalu bukan ya. Tapi yang mungkin beberapa bulan yang lalu yang udah pernah saya sampaikan itu ada di area 6.200 sampai 6.300 ini yang kotak hijau gitu ya. Jadi eh ya kalau dibilang sih potensi turun ke sini untuk saat ini masih kecil gitu ya, karena kalau saya lihat eh, saham-saham di sektor yang besarnya itu masih lumayan naik ya, masih lumayan naik. Oke, kita langsung masuk ke sektoral ya. IDX transportasi. Ya, di IDX transportasi ini minggu lalu sempat mau break high yang ada di sini ya. Kalau dia bisa break high yang ada di sini kan dia potensinya lanjut nih sampai di kisaran sini ya, 2140-an. Nah, ternyata dia nggak bisa breakout, dia malah turun. Nah, terus ini gimana nih? Ya, so far sih memang dari sisi stok apa MACD-nya agak kurang bagus ya. Dari sisi MACD agak kurang bagus, dari sisi stokastiknya memang untuk jangka pendek itu udah jenuh jual. Jadi ini ada potensi untuk sideways ya. Eh,
tergantung 1-2 hari ini. Kalau misalkan dalam 1-2 hari ini dia bisa balik lagi naik ke atas, ya maka arahnya lebih ke arah naik. Tapi kalau dalam 1-2 hari ini, karena ini hari Rabu ya, jadi sampai akhir minggu ini masih turun lagi, masih setiap harinya masih bikin new low, ya itu siap-siap bisa jadi balik lagi ke garis merah, malah mungkin bisa sampai sini, gitu. Ya, cuman kalau view saya pribadi, untuk kemungkinan turun tuh turun di bawah ini untuk saat ini kecil kalau menurut saya. Ya, kalau menurut saya. Oke ya, itu untuk sektor IDX transportasi. Nah, sahamnya gimana nih persahamannya ya? Coba kita lihat dulu. Transportasi. Oke, kita masih ada SMDR ya, Samudra. Ya, so far masih sideways ya. Ini masih sideways. Ini kalau besok hijau, cakep, cakep banget kalau besok hijau. Candlenya hijau ya, apalagi bisa break level ya 390-an ini cakep gitu. Ya, bisa break level 390-an itu cakep. Apalagi break 400, wah makin cakep. Tapi kalau besok merah lagi, bikin new low, ya bahaya. Ya, kemungkinan besar akan kena SL. Terus nextnya kita ada rekomen, coba Nelly ya. Nelly ini, oh terakhir itu kan ada rekomen di 500. Oh, masih belum kena ya. Iya, masih belum kena. Oke, untuk Nelly, ya abaikan dulu lah ya. Sabar aja dulu. Terus untuk Hais, ini so far masih uptrend gitu ya. Cuman karena lihat stokastiknya begini nih, kemungkinan akan sideways cukup lumayan nih. Gitu. Ya, kemungkinan akan sideways cukup lumayan sebelum nanti dia lanjut lagi naik. Gitu. Terus untuk TRJA, jadi Hais itu masih bisa di hold ya, agak kelamaan. Ya, untuk TRCA ini setelah keluar dari garis merah ini ya, di atas garis merah 288, ini arahnya kecenderungannya naik gitu. Terutama kalau bisa besok atau dalam waktu dekat ya, bisa breakout 324 ya. Ini kan target kita 330, ya ini potensi lanjut naik lagi sih kalau memang ternyata bisa breakout gitu ya. Jadi tergantung nih dalam beberapa hari ke depan, ya minggu inilah at least arahnya akan kayak gimana. Terus coba kita lihat HATM ya. Ya, untuk HATM sih masih belum menarik ya. GTRA-nya, ya GTRA juga belum menarik. Oke, kita pindah ke sektor berikutnya, indeks Tekno. Ya, indeks Tekno ini kemarin sempat eh, menarik gitu ya. Kenapa? Karena ada potensi dia bisa keluar dari range sideways-nya, tapi ternyata cuma mentok sampai sini, dia turun lagi. Ya, begitu pula dengan rekomen kita Gotonya, kita rekomen buy Goto di waktu itu kita rekomen buy di 110 ya, sekarang lagi posisinya floating minus 2 poin. Gitu. Ini pun sama nih nanti ada potensi kena SL ya. Ini karena keputusan Bank Amerika ya untuk eh, apa namanya menaikkan suku bunganya yang kemarin.
Ya, begitu pula dengan Bukalapak. Ya, ya Bukalapaknya juga sideways ya. Terus MTEK-nya juga biasa kena imbas. Ya, ini MTEK udah kena SL ya sebenarnya, ya. Barusan tadi pagi di SL. Gitu. Ini mungkin potensi double bottom. Ya, nanti kita lihat eh, beberapa hari atau minggu depan apakah menarik untuk dibeli gitu. Nextnya kita coba pindah ke sektor selanjutnya. IDX energi. Ya, IDX energi ini pola cup and handle gitu ya. Ini pola cup and handle. eh Kalau misalkan besok ada pola candle reversal, nah itu menarik tuh. Ya, jadi kita harus lihat lagi nih di sektor energi. Nah, kebetulan di sektor energi ini kita ada RO. Ya, ada RO. Ya, kalau sekarang sih ada RO-nya jadi balik lagi ya. Kurang lebih ke mendekati harga beli. Terus indinya juga sama ya. Kurang lebih balik lagi ke mendekati harga beli atau sedikit di bawah. Terus ada Doit yang ini harusnya masih bisa naik ya. Ini eh, kalau Bapak Ibu ingat saya pernah bilang target Doit itu 440 sampai 460 ya di sini gitu. Ya cuman ini mungkin akan sideways dulu sih. Terus ada Harum ya, kita ada rekom Harum juga. Ya, so far Harum udah plus ya, udah positif. Cuman sekarang posisinya lagi sideways. Terus kita ada rekom ADMR juga ya. Ya, ADMR so far sih belum kena harga beli sih, karena harga belinya cukup rendah sih di 890 gitu. Harusnya mungkin besok bisa kena harga beli terus mantul gitu. Terus kalau eh, yang lain tuh kayak Toba itu eh, tadi pagi udah saya info ya kalau ini kena SL. Terus TPMA-nya coba kita lihat. TPMA, oh TPMA-nya belum kena harga beli ya. Iya, belum kena harga beli. Oke, TPMA belum kena harga beli. Hmm, yang lain juga belum ada yang menarik kalau buat saya. Tapi kita coba lihat tugasnya dulu. Ya, pegasnya lumayan sih ya. Tapi saya mendingan nunggu dulu deh. Karena akhir-akhir ini turunnya hampir tiap hari 0,5% ya. Cukup lumayan sih turunnya. Jadi masih wait and see juga. Oke, kita pindah ke sektor berikutnya ya. Healthcare. Ya, sektor healthcare akhirnya tidak mampu bertahan di atas 1554 garis hijau ya. Jadi ini arahnya lebih ke potensinya lebih ke arah turun untuk saat ini. Ya, kecuali satu dua hari ini bisa balik lagi ke atas 1554, nah itu baru menarik. Dan kita ada KF
Yang masih nggak kemana-mana, gitu ya. Masih nggak kemana-mana, kemarin sempat naik lumayan, tapi masih belum capai target 1000. Terus ada Same, ada Same. Ya, yang kemarin udah sempat bagus padahal ya. Sampai 400, tapi ternyata turun lagi. Ini eh, baru kalau dari teknikal ini sih, si moving average, dia malah baru mau naik ya. Nah, untuk eh, apa namanya, untuk emiten healthcare yang lain, kita ada Meds ya, yang sempat kenceng ya di sini. Sempat kenceng di sini 1 2 hari ya, ini karena Meds masuk ke dalam eh LQ45, indeks apa gitu ya, pokoknya masuk ke dalam suatu indeks gitu yang ada di bursa. Ya, tapi so far masih belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Oke, kita pindah lagi ke sektor selanjutnya, finance. Ya, ini. Ya, sektor finance eh, lagi ada di area support ya, MA 200, dan ada di dekat-dekat area resisten atau support yang terdekatnya lagi di 14.7, 14.07. Hmm, ya, di sektor finance kita coba lihat dulu BPCA-nya. Ya, so far BPC-nya masih sideways ya. Masih sideways, BBRI-nya masih sideways juga dalam tren naik. Ya, kita ada rekom BBRI juga ya. Mandiri, kita juga ada rekom masih sideways dalam tren naik juga ya. Kemarin sempat sampai 5.800. BBNI, ya BBNI memang masih turun ya, makanya nggak kita rekomen. Ya, BBCA memang naik tapi nggak kita rekomen juga ya. Oke, bank berikutnya itu adalah kita ada rekomen agro yang masih nggak kemana-mana. Ya, meskipun masih nggak kemana-mana, karena sideways ya, ini dengan penurunan hari ini, volume juga agak besar, ini potensi bisa breakdown dari area support ini di 352. Ya, jadi kalau closing di bawah 352, ini ada potensi kena SL. Eh, Kalau saya lihat, kalau beberapa minggu terakhir itu saham-saham bank yang kecil-kecil itu udah mulai naik ya. Tapi entah kenapa mulai 1 minggu kemarin, ya kalau saya perhatiin tuh, eh, terutama di minggu ini ya, terutama di minggu ini saham-saham bank kecil itu malah yang dibanting gitu. Ya mungkin karena terkait dengan suku bunga Amerika yang tadi di depan saya sempat bilang ya, yang ternyata dinaikin. Gitu. Padahal kalau lihat inflasi yang udah turun sampai 3%, harusnya apa, suku bunga Amerika nggak perlu dinaikin gitu. Tunggu data ekonomi dulu selanjutnya, baru dinaikin. Kalau memangnya data ekonomi selanjutnya jelek gitu. Ya, tapi ya itu kan urusannya mereka ya, bukan urusannya kita. Jadi kita tinggal ngikutin aja. Terus kita ada rekomend juga BTPS ya, yang sekarang masih ya di bawah harga beli kita sedikit lah ya. BDMN yang kemarin udah sempat naik sampai 3.200, sekarang dia 33 malah ya. Sekarang dia malah balik lagi ke 29-an. Nah, terus boleh nambah nggak? Boleh. Masih menarik nggak? Masih. Next, BBHI. Ya, BBHI ini juga sama. Ini kelihatannya
besok akan kena SL nih kalau dia turun lagi. Nextnya PNLF yang ini juga masih sideways juga sama ya. Jadi bank-bank kecil rata-rata sideways. Ya, BPTN juga kita ada rekomend. Nah, untuk Cevin belum mulai direkomend lagi ya sama kita ya. Kita masih wait and see. Oh ya, kita ada rekomend AGRS ya. Balik lagi ke harga beli sih, cuman kalau saya lihat ada potensi untuk ditahan. Dalam arti nggak dibiarin turun lebih dalam gitu. Tapi ya kita lihatlah beberapa hari ke depan. Oke, kita pindah ke sektor selanjutnya. Kita pindah ke sektor infrastruktur. Ya, sektor infrastruktur ini kemarin saya sempat bilang ya ini potensi uptrend, gitu ya. Cuman sayangnya hari ini merah. Tapi kalau misalkan ternyata besok nih, besok eh, naiknya lumayan kencang, ya itu tandanya akan dimulainya kenaikan di sektor infrastruktur. Dan kalau ditanya eh, infrastrukturnya ke arah mana, ya kita lihat satu-satu ya. Telkom masih belum oke, XCL lumayan ya. Kita udah ada rekom XCL, udah sempat breakout MA 200 naik sekarang ya. Nah ini kalau ada retracement balik lagi ke 2130 ini menarik gitu. Terus tower-toweran belum ya, tower-toweran belum. Kalau dari jalan tol, coba cek jasa marga. Ya, jasa marga masih sideways ya. Kalau saya tuh lebih condongnya untuk infrastruktur itu ke konstruksi. Konstruksi sih menarik sih kalau menurut saya gitu ya. PTPP, ADI gitu. Dan terus terang porto saya kalau saya boleh bilang nih ya, itu cuman kebagi ke dalam eh, apa ya bilang nih, dua sektor gitu ya, atau dua bisnis kali ya. Pokoknya ada dua saham konstruksi ya yang saya dua saham konstruksi ini masing-masing bobotnya eh, sekitar 20% ya. Jadi konstruksinya aja 40%. Udah gitu ada satu saham Wood yang waktu minggu lalu juga saya udah mention ya. Saya punya Wood 40%. Nah, 20% lagi nih memang masih galau, masih mau ditaruh, bingung mau ditaruh apa gitu ya. Jadi apa namanya? Kebanyakan di situ. Itu untuk eh, minggu saat ini ya, untuk Porto saat ini gitu. Jadi kalau ke depan mungkin sih kalau Wood ya Wood sama konstruksi ini kemungkinan besar sih nggak akan diubah-ubah. Jadi dalam arti ya memang view-nya ke situ untuk bulan ini gitu ya. Gitu. Terus Porto. Kita ada rekomen juga ya. Yang kemarin sempat kenceng tapi ternyata dia turun dalam gitu. Ini lagi-lagi entah ada apa tiba-tiba turun dalam. Arkonya juga kurang lebih hampir sama gitu. Kita ada rekom juga di Arko. Ya, masih setlist. Oke,
Next, kita lanjut ke sektor berikutnya, industrial. Ya, industrial nggak usah banyak-banyak sahamnya, kita cukup pantau Astra. Ya, so far masih oke. UNTR, ini udah capai target ya, ini harusnya ada koreksi sehat dulu. Terus kita ada rekomen kemarin tuh CAKK sebenarnya, cuman baru kelihatan nih, harusnya kena SL nih. Oke, kita lanjut. Berikutnya lagi, eh, basic. Ya, untuk sektor basic material, ini saya udah sempat bilang ya, potensi naik, targetnya ke sini, nextnya ke MA 200. Nah, dengan kenaikan ini harusnya sih posisi stokastik begini, ini harusnya sideways. Jadi kita bisa manfaatkan untuk buy on weakness, gitu ya. Nah, sahamnya itu tadi pagi udah sempat direkomend ya, ada Antam, eh, terus kita ada MDKA, ya ini barang lama ya, MDKA, terus ada PRPT, ya, terus eh, ada SMBR, Batu Raja. Ini menarik nih kalau besok bisa hijau, break MA 200, wah cakep tuh Batu Rajanya. Ya, ya yang tadi ya harusnya sih sejalan kalau di infrastruktur saya eh, positifnya di konstruksi ya basic materialnya semen ya masih sejalan ya masih masuk akal. Oke, terus kita ada ISSP ya ini sempat naik sampai 300-an terus turun lagi. Boleh beli, boleh nambah, boleh. Terus apa lagi ya di sektor ini tuh mungkin kita akan rekom Archie sih besok. Ya, kemungkinan kita akan rekom Archie sih. Lihat besok lah ya. Pagi-pagi saya infoin. Oke, untuk basic, oh, INKP, Tekim itu juga masih oke ya. Ya, cuman sekarang lagi set masih. Ya, SMGR juga masih oke. Ya, banyak yang menarik. Oke, kita pindah ke sektor berikutnya, IDX Property. Ya, indeks properti ini yang salah satu sektoral yang masih uptrend ya. Ya, cuman kalau Bapak Ibu cek beberapa hari ke belakang ya kayak contoh kayak kita ada rekomend SMRA ya ini eh, akhirnya di bawah dari harga rekomend kita ya padahal waktu itu rekomend nggak lama langsung naik ya cuman memang nggak langsung nggak bisa breakout 720 dia malah turun sekarang terus CTRA
Ya, ini balik lagi juga sama ini agak rawan kalau turun di bawah dari sini. Ya, ini polanya potensi apa head and shoulder gitu. Ya, jadi berharap closingnya nggak di bawah dari harga 1045 gitu. Terus ada Asri ya, kita ada rekomen Asri juga. Ya, so far masih oke kalau menurut saya. Kita coba lihat Hija dulu ya. Karena eh, minggu beberapa minggu yang lalu kita sempat rekom Hija dan hasilnya bagus juga. Hari ini Kijanya naik cukup lumayan ya. Jadi kemungkinan besar besok kita akan rekomen Kija lagi. Ya, jadi kemungkinan besok yang akan kita rekomen itu Kija sama Archie. Tuh, terus APLN ini juga menarik. Ya, APLN ini menarik juga. MDLN ya, menurut saya sih masih menarik ya meskipun harganya jadi di bawah MA 200. Kalau saya lihat sih potensinya masih menarik. MDLN, GPRA ini juga masih menarik. Oke, kita pindah ke sektor yang siklikal. Ya, di sektor siklikal so far eh, belum ada yang cukup menarik gitu ya. Selain ya ini Wood. Ya, lihat break MA 200, sideways naik pelan-pelan ya. Moving average-nya ngikutin. Toh kayak begini harusnya sih besok kenceng. Harusnya. Terus ada harta juga ya. Ini eh, masih panjang perjalanan harta. Bola juga ada rekomen ya. Tapi ternyata di bawah 200 sekarang. Ini kemungkinan besar akan kena SL kalau besok masih turun. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke sektor berikutnya. Non-cyclical. Ya, ini sektor terakhir di pembahasan kita hari ini. Oke, non-cyclical so far sideways ya. Dan di chartnya sideways lebih ke arah koreksi sebenarnya. Gitu ya. Ini kita coba cek CBP-nya. Masih sideways, Unilever-nya. Wow, Unilever-nya canggih ya. Berarti di sektor non-cyclical ini yang pembuat ownernya adalah ICBP. Sorry, Unilever. Ya, jadi ini menarik nih kalau bisa turun sampai 3.300. Jadi potensi double bottom gitu ya. Menarik kok. Menarik, menarik. Terus kita ada rekomen LSIP. Ya, LSIP, SIMP, CPO ya. Yang masih belum kemana-mana, masih di situ-situ aja. SIMP-nya juga sama, di bawah harga beli, tapi Gosko-nya juga sama. Ini harusnya sih ada potensi untuk naik lagi.
Kalau kayak ANJT ya, coba kita cek dulu ANJT. Oh ya, ANJT-nya udah back to normal. Ya, kita lihatlah besok seperti apa. Oke, mungkin itu aja dari saya hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin eh hari ini sampai di sini dulu aja. Sebentar, ini ada yang chatting. Karya, oh, oke. Ya, untuk karya ya kita coba cek. Ya, untuk karya ini eh teknikalnya sih masih belum terlalu kelihatan. Ya, cuman bisa diperhatiin juga kalau ternyata dia bikin pola double bottom nih di area sini. Gitu. So far sih masih belum kelihatan. Terus kalau ditanya eh, bandarnya gimana, ya, jawabannya masih belum ada kabar. Ya, mudah-mudahan dengan saya pindah ke Jakarta, terus nanti bisnis di kantor udah mulai running well, gitu ya. Karena sekarang belum bisa jualan. Nah, kalau udah bisa jualan, mungkin ya, siapa tahu dapat info-info ya, bisikan-bisikan dari para bandar-bandar market maker yang kita bisa ikutin gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ya mungkin malam hari ini itu segitu dulu ya. Terima kasih Bapak Ibu buat waktunya. Selamat malam dan happy cuan.